ribut soal toleransi beragama yang nggak selesai-selesai ini. Pak Agus, silakan Pak. Ya, kalau kami sih harapannya ya sesuai dengan konstitusi bahwa kami itu juga setara, punya hak yang setara, punya kedudukan yang setara dengan para penganut agama. Gitu. Jadi kalau ada ruang-ruang atau media buat pertemuan lintas agama, gitu, misalnya, nah kami juga mestinya diikutkan, dilibatkan di dalamnya. Karena ya sementara ini kan menempatkan, kalau kita lihat sejarahnya gitu, sejarah agama gitu, Kementerian Agama lah. Kan awal Kementerian Agama juga yang disebut agama kan cuma dua. Cuma Islam sama Kristen kan waktu pembentukannya itu. Di dalamnya ada Katolik gitu kan. Cuma itu saya lihat. Waktu 3 Januari 1946 dibentuk Kementerian Agama. Kemudian Hindu, Buddha, semua kan di luar, tidak dianggap agama itu. Nah kemudian dengan perjuangan masyarakat Hindu Bali waktu itu dengan membentuk dinas khusus dulu di Provinsi Bali, kemudian memperjuangkan akhirnya tahun 60-an kan baru masuk dianggap agama. Yang Buddha belum, berjuang lagi dibantu oleh Hindu, sehingga baru tahun 67 kalau nggak salah, itu Buddha dianggap agama dan masuk dalam Kementerian Agama. Nah, terus yang Konghucu itu kan baru zaman Gus Dur masuk, gitu ya. Nah, penghayat sebetulnya waktu awal tahun Orde Baru tahun 1973 ada GBHN 7378 itu kan masuk di dalam agama. Gitu. Kami di bawah pembinaan waktu itu di kanwil-kanwil yang ada masyarakat penghayatnya, kemudian dirubah menjadi di bawah tata usahanya Kementerian Agama. Nah, tapi di dalam situ bukan untuk dibina, tapi untuk diarahkan agar memeluk agama, gitu. Nah, sehingga ada konflik, akhirnya tahun 1978 kita dipisahkan dari Kementerian Agama. Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres bahwa ini penghayat menjadi kelompok budaya, dianggap ini budaya spiritual, gitu. Itu kan politis. Nah, dari 1978 sampai sekarang ini dianggap budaya, makanya ada di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tapi substansinya apa bedanya? Kami dengan Konghucu misalnya, dengan ya mungkin dianggap karena tidak punya kitab suci atau tidak punya nabi gitu. Nah kalau di syaratnya misalnya nabi, nah sekarang di Hindu siapa nabinya? Kan gitu. Kalau harus ada bertuhan, nah konsep tentang Tuhan di Buddha itu kan tidak begitu menjelaskan kan gitu. Jadi susah kriteria itu. Kalau itu dianggap harus agama itu harus ada kitab suci atau rasul atau nabi, nggak bisa. Yang ada yang sekarang diakui agama pun tidak memenuhi itu. Nah jadi prakteknya itu politis saja penempatan, dan juga mungkin karena faktor sejarah stigmatisasi yang dilakukan oleh kolonial itu yang berpengaruh sampai sekarang. Jiwa kita, pikiran kita masih terpolakan oleh pola-pola yang memang dibentuk oleh kolonial waktu itu. Itu saja. Tapi di konstitusi sebetulnya sudah mengarahkan itu. Bahwa ada kepercayaan yang di luar dari agama itu yang dikategorikan agama. Dan diperjelas juga waktu amandemen Undang-Undang Dasar kan. Ada di pasal 28 atau I, saya agak lupa. Nah itu kan kedudukan setara dengan agama. Nah, sehingga ya perlakukan kami juga setara. Jangan ini kayak kami misalnya bisa masuk TNI aja baru tahun kemarin. Bisa boleh dengan berkeyakinan sebagai kepercayaan melamar jadi tentara baru tahun kemarin. Polisi baru 3-4 tahun yang lalu gitu. Nah, sebelumnya nggak bisa masuk PNS, nggak bisa masuk ini, tapi dengan perjuangan panjang ya akhirnya kan terbuka juga gitu para pengambil kebijakan. Nah, dalam hal yang ini pun saya berharap sebagai penghayat ya perlakukanlah kami setara gitu. Karena kami sama-sama bangsa Indonesia juga, sama-sama juga berketuhanan berdasarkan Pancasila kan itu barangkali jawabannya.